Atur kecepatan di pengaturan ya John. Sengaja Mimin cepetin. Bunuh. Raungan rendah dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak seperti hantu, dan saat berikutnya, biji teratai di tangannya diangkat dengan lembut, kekosongan terdistorsi, dan langsung menabrak Huang Tian di depan dia. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Huang Tian tiba-tiba terkoyak oleh beberapa kekuatan kuno, dan ruang itu dipenjara, membuat Huang Tian tidak dapat menggunakan kekuatan apapun yang terkait dengan atribut ruang. Feng Ying Tian Xiao. Tekanan Huang Tian meningkat pesat, dan dia benar-benar mencium aura menyeramkan dari biji teratai halus yang mendekatinya. Setelah itu, dia tidak berani ragu sama sekali, seluruh tubuhnya diserang oleh energi merah menyala, dan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun menjadi Phoenix cahaya dengan ukuran ratusan kaki, merangkak di depannya. Bayangan Phoenix mengembun, dan gumpalan api merah menyala mengamuk, energi kekerasan yang terkandung di dalamnya melonjak, disertai dengan semburan nyanyian Phoenix yang renyah, yang membuat hutan yang semula sunyi ini menjadi hidup. Sabu-sabu, energi Feng Ying dan samsara kemarahan Buddha terjalin hampir seketika. Feng Ying bersiul, semua energi langit dan bumi di seluruh tempat sepenuhnya dipadatkan, tetapi samsara kemarahan Buddha meledak seperti lubang melalui semua hal, hampir sepenuhnya mengabaikan kekuatan bayangan Phoenix energi. Boom! Keduanya berhadapan, riak energi yang menakutkan meletus, energi Huang Tian Feng Ying benar-benar runtuh di bawah serangan Xiao Yan, dan murka Buddha yang kejam samsara meledak tepat di samping Huang Tian, api yang menakutkan energi itu melukai Huang Tian, dan jejak darah tumpah dari mulutnya. Reinkarnasi kemarahan Buddha memang sedikit lebih buruk. Setelah pukulan itu berakhir, Xiao Yan melihat penampilan Huang Tian, dan dia juga memiliki keseimbangan khusus di hatinya. Meskipun samsara murka Buddha di bawah perpaduan 5 api suci juga merupakan salah satu kartu trufnya, pada tingkat samsara, kekuatan tidak lagi menjadi kunci untuk menang atau kalah. Perpaduan pola suci adalah cara nyata untuk menekan bagian bawah kotak. Gol. Melihat bekas luka besar dan kecil di kulitnya, rasa ngeri yang kuat keluar dari pupil Huang Tian. Kekuatan biji teratai yang menyala ini terlalu kuat. Jika dia tidak mengembangkan keterampilan bertarung yang tak tertandingi dari klan Tianfeng, dia mungkin akan dikalahkan langsung oleh langkah pertama Xiao Yan. Xiao Yan ini sangat kuat. Serangan yang sangat menakutkan jika bukan karena metode Phoenix Huang Tianxiu, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan energi kekerasan yang terkandung dalam biji teratai yang dipadatkan oleh api suci. Bahkan aku merasa kesemutan, sensasi di kulit kepala saya. Penatua kelima menatap Xiao Yan dengan ekspresi berat, kekuatan yang terkandung dalam tubuh orang ini tampaknya sangat tidak konsisten dengan kekuatannya sendiri. Saudara Huang Tian benar-benar layak menjadi generasi inti dari klan Tianfeng. Xiao Yan memandang yang terakhir tanpa mengubah ekspresinya, dan dia tidak tampak terkejut. Coba langkah keduaku, guru. Jejak kabut biru menempel di tubuh Xiao Yan, dan kemudian kulit Xiao Yan mulai mengalami semacam perubahan aneh. Itu telah menjadi lebih tipis, dan sepertinya ada kekuatan yang kuat datang. Kekuatan klan naga. Melihat bahwa kabut cian di tubuh Xiao Yan benar-benar berubah menjadi potongan-potongan sisik naga cian, menutupi kulit dan tinju Xiao Yan, wajah Huang Tian menjadi lebih jelek. Klan naga adalah perwakilan kekuatan, jika klan Phoenix bukan lawan mereka dalam hal kekuatan. Hanya saja mengapa Xiao Yan memiliki kekuatan klan naga. Liu Li, transformasi Dewa Naga. Xiao Yan menjerit dingin, kabut biru perlahan menyebar, dan napas berat seperti angin dingin yang menggigit, sangat melukai kulit Huang Tian. Tubuh Phoenix surgawi. Sampai saat ini, penghinaan dan penghinaan di wajah Huang Tian menghilang sepenuhnya, dan cairan energi panas mengalir di antara tenggorokannya. Pada saat itu, energi merah berapi-api disemprotkan, membentuk api Phoenix hanya 1 inci yang berdiri di depannya. Api Phoenix baru saja muncul, dan segera merentangkan sayapnya, dan lingkaran cahaya yang membakar menyebar, menyebabkan dunia ini dipenuhi dengan rasa tidak nyaman yang kuat. Ambil pukulan dariku. Mata Xiao Yan menyipit, cakarnya yang berbentuk naga diangkat untuk membuat cakar, dan kemudian api berwarna kaca menyebar di atasnya, meningkatkan auranya ke puncak. Phoenix Tianming. Ketika krisis mendekat, Huang Tian tidak peduli, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke api Phoenix, sayap Buddha bergerak, disertai dengan tangisan renyah yang bergema di langit dan bumi. Weng berdengung. Mendengar teriakan aneh ini, Xiao Yan merasa sedikit bingung, tapi untungnya, Xiao Yan memiliki perlindungan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, dan langsung mengabaikan serangan jiwa yang terakhir. Cakar naga meledakkan yang terakhir, dan kekosongan berdengung di sepanjang jalan. Puff! Cakar Dewa Naga jatuh, nyala api suci menyebar, dan seluruh hutan dipenuhi dengan perasaan terfragmentasi. Kaca. Flame Phoenix sangat kejam, tetapi di bawah cakar naga api yang tak terkalahkan, Xiao Yan, suara yang menghancurkan keluar. Tidak mungkin. Melihat retakan kecil hingga besar pada api Phoenix di sekitarnya, akhirnya ada jejak ketakutan menyebar di mata Huang Tian. Cakar naga emas dan nyala api terbungkus dalam berkah. Jika serangan tingkat ini benar-benar mengenai kulit dan tubuh seseorang, saya khawatir saya akan terluka parah dalam cahaya, atau jatuh serius. Sekarang, mengetahui bahwa ada orang di luar Anda, ada surga di luar langit, kan? Kemenangan dan kekalahan sudah dibagi, Wakil Patriark Feng Luan tidak ragu-ragu, tubuhnya melonjak, dan dia datang ke sisi Huang Tian dalam sekejap mata, serangan agung Xiao Yan hancur seketika. Ditugaskan. Mengikuti tindakan Wakil Patriark, Xiao Yan juga melipat tangannya dan tersenyum, dan langsung menyingkirkan kekuatannya. Namun, Huang Tian ini layak menjadi pemimpin klan Tianfeng, jika tidak, dengan kekuatan cakar naga dan api suci yang mengkilap, orang biasa tidak dapat menahan langkah pamungkas yang menakutkan. Aku kalah. Huang Tian menundukkan kepalanya dengan sedih, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi frustrasi.
Tinggal di daerah tertutup seperti klan Tianfeng sepanjang tahun, dan Xiaoyan, yang selalu berada di ambang hidup dan mati di dunia seribu besar, adalah dua ekstrim dalam diri mereka sendiri. Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Sun Er buru-buru mengelilinginya, hanya dia yang tahu bahwa meskipun Xiaoyan baru saja mengalahkan Huang Tian, tubuhnya telah menghabiskan banyak kekuatan. Tidak apa-apa, mari kita lebih dekat dengan bisnismu sesegera mungkin. Xiaoyan mengangguk, dan kemudian menatap wakil kepala keluarga Feng Luan. Oke, karena ini masalahnya, maka sudah waktunya bagi Qi Chen untuk pergi ke tanah terlarang. Tapi kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi kuasi 3 itu agak menakutkan, dan tanah terlarang Xuan Yao keluarga juga memiliki banyak kurungan kata. Wakil kepala Feng Luan dengan ekspresi serius. Hanya ada satu kesempatan untuk menyelinap ke area terlarang dari klan burung yang mendalam. Jika Xiao Yan berhasil, semua orang akan senang, tetapi jika dia gagal, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jangan khawatir, demi Sun Er, aku pasti akan memenuhi misiku. Mendengarkan jejak kekhawatiran dalam suara wakil kepala, Xiao Yan juga berbicara dengan cara yang masuk akal, mencoba menghilangkan kekhawatirannya. Sekarang setelah kekuatannya pulih, mari kita mulai. Ini adalah peta istana bawah tanah es dan api, area terlarang dari klan Swanberg. Harap simpan karena es dan api bawah tanah istana sangat rumit, kami menghabiskan banyak uang untuk menemukan pintu masuknya. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun ini adalah peta yang telah kami peroleh dengan susah payah, bahaya yang terkandung di dalamnya masih perlu diselidiki. Setelah memulihkan energi dendam Xiao Yan karena pertempuran, wakil Feng Luan sang patriark melangkah maju, mengeluarkan gulungan perak, dan berkata dengan cemberut, intensitas dan urgensi dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Masalah Sun Er sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Mata Xiao Yan berkedip, lalu dia melihat ke samping Sun Er. Sekarang, tidak ada waktu lagi. Setelah segel reinkarnasi Sun Er terjadi, hati Xiao Yan sakit saat melihatnya. Saudara Xiao Yan, aku akan pergi denganmu. Setelah beberapa saat, Sun Er melihat penampilan keras Xiao Yan, dan menatap Xiao Yan dengan gigi terkatup. Omong kosong, area terlarang klan Xuan Yao bukanlah permainan anak-anak. Xiao Yan memarahi dengan wajah tegas, jelas tidak ingin Sun Er menemaninya. Kamu harus pergi bersama dalam perjalanan ini. Kekuatan segel reinkarnasi dan api suci di tubuh gadis ini mungkin memiliki beberapa efek ajaib pada saat kritis. Dan gagak emas berkaki 5 adalah senjata suci, bahkan jika kamu akhirnya mengalahkan wali, tanpa keberadaan gadis ini, Anda tidak bisa mendekatinya, apalagi mengambilnya. Wakil kepala Feng Luan berkata dengan nada yang dalam. Setelah membuat janji untuk 3 bab, masalah di sini benar-benar selesai. Robek, ini adalah celah ruang angkasa, yang mengarah ke area terlarang klan Xuan Yao. Kamu punya 3 hari. Selama 3 hari, aku akan menahan pembangkit tenaga listrik di atas reinkarnasi tingkat ketiga dari klan Xuan Yao untukmu. Jika masih belum ada hasil setelah 3 hari, Anda harus segera kembali. Ini petanya. Ini adalah jam pasir waktu. Pergi. Wakil kepala keluarga Feng Luan menggerakkan tangannya, dan kekosongan di depannya terkoyak secara langsung. Puff. Xiao Yan dan Sun Er menyatukan tangan mereka, dan kemudian langsung jatuh ke dalamnya. Wakil Patriark, apakah ini akan sedikit terlalu tergesa-gesa? Penatua kelima berkata dengan cemas sampai Xiao Yan dan keduanya menghilang dan kekosongan itu tertutup. Apakah terlalu mengada-ada untuk menyerahkan nasib seluruh ras kepada 2 orang luar? Begitu mereka berdua gagal, klan Xuan Yao akan melibatkan kemarahan mereka pada klan Tianfeng. Ketika kedua klan berperang, klan Xuan Yao dengan restu dari gagak emas berkaki 5 hampir tak terkalahkan. Kebaikan wanita, ini adalah reinkarnasi dan takdirnya. Saya harap mereka bisa berhasil. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk mengingini keluarga Phoenix sejak 9 dewa api yang mendalam. Keluarga Phoenix telah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak pernah muncul sebelumnya, dan bahkan saluran luar angkasa kita telah benar-benar terputus. Apa yang terjadi pada keluarga Phoenix, kita tidak dapat mengetahuinya. Batu Phoenix akan segera lahir. Sebuah suara samar terdengar, dan tempat itu kembali tenang. Tirlala, angin dingin yang suram memenuhi udara, kekosongan gelap tiba-tiba berputar, dan 2 sosok melangkah keluar dengan tenang. Ruang yang aneh, kekuatan es, kekuatan api. Tepat ketika dia tiba di sini, mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan bekerja sama, tetapi umpan baliknya adalah sensasi sentuhan yang sangat menakutkan. Dalam kegelapan, yang bisa dilihat hanyalah celah hitam pekat yang membentang ke segala arah, seperti jurang dan aliran gunung, seperti kegelapan tanpa dasar. Istana bawah tanah es dan api ada terlalu banyak jalan di sini. Aku khawatir bahkan kekuatan sebenarnya dari ras burung misterius tidak dapat dengan mudah menemukan cara untuk memenjarakan artefak ilahi. Sun Er menggelengkan kepalanya, kekosongan gelap ini dipenuhi dengan embusan energi. Kekuatan langka, kekuatan semacam itu tampaknya melahap alasan di hati mereka sedikit demi sedikit, dan ketakutan terus menyebar, tetapi keduanya membawa api suci. Setelah api muncul, mereka cukup untuk sementara menahan invasi kekuatan misterius ini. Apakah kamu merasakan sesuatu? Setelah melihat sekeliling, Xiao Yan bertanya pada Sun Er dengan cemberut dan menemukan bahwa tidak ada musuh atau aura yang mencurigakan. Tampaknya jarak antara segel samsara dan gagak emas berkaki 5 masih jauh, dan induksinya terlalu lemah. Sun Er menggelengkan kepalanya, dan segel samsara tidak mentransmisikan apapun, fluktuasi. Mari kita berjalan-jalan dan melihat-lihat. Untuk mencegah paparan, Xiao Yan dan Sun Er mulai bergerak di jurang yang gelap ini. Dengan bantuan peta, mereka tidak menemukan makhluk apapun di sepanjang jalan, dan mereka menghadapi istana bawah tanah es dan api dengan sangat mudah tersapu dalam.
Dunia yang gelap ini suram seperti api penyucian yang telah jatuh ke tanah, ruangnya dalam, dan ada angin bertiup di sepanjang jalan, yang membuat orang bergidik, tetapi keduanya belum menemukan api, jadi ada juga beberapa keraguan tentang istana bawah tanah es dan api. Puff. Setelah beberapa saat, keduanya mengikuti peta dan datang ke kedalaman istana bawah tanah es dan api. Menurut peta, ini seharusnya menjadi pintu masuk ke ranah artefak yang dipenjara. Kekuatan es dingin dan kekuatan api ini juga berbeda dari api biasa. Setelah berjalan ke beberapa aliran gunung di jurang yang gelap, Xiao Yan dan Sun Er berhenti bersama, menatap sungai transparan di depannya. Di persimpangan api, jantung berdebar-debar yang telah lama hilang muncul. Menurut panduan peta wakil Patriark Feng Luan, ini adalah pintu masuk ke area terlarang klan Xuan Yao, dan juga merupakan area di mana gagak emas berkaki 5 dipenjara. Sebuah sungai panjang tanpa warna mengalir dengan tenang, dan di atas sungai, ada gumpalan api merah menyala, yang terlihat sangat aneh. Ruang di sini seharusnya berada di bawah tanah klan Xuan Yao, dan ada beberapa aura tersembunyi yang sangat luar biasa, mari kita berhati-hati. Xiao Yan tersenyum sedikit, melihat ke pintu masuk dan berkata, "Yah, fluktuasi segel reinkarnasi juga berasal dari sini." Sun Er mengangguk manis, bulu matanya yang panjang berkedip terus-menerus, sehingga segel reinkarnasi di tengah alisnya melepaskan sentuhan cahaya keemasan, terus-menerus memengaruhi tubuhnya yang halus. Robek, baca www. Xiao Yan melangkah ke udara sedingin es dengan satu langkah, semburan udara dingin putih menyembur keluar dari bawah kakinya, dan pukulan dingin yang menusuk seolah-olah darah jiwanya langsung mengalir, dibekukan olehnya. Weng berdengung. Untungnya, nyala api yang mengkilap meledak tepat waktu, menutupi tubuh Xiao Yan dalam sekejap, dan hawa dinginnya sedikit melemah, jika tidak, kekuatan yang sangat dingin tadi akan cukup untuk mengubahnya menjadi patung es. Weng Om, berjalan di atas air sungai yang tidak berwarna, tidak peduli seberapa panas api merah menyala, itu tidak layak disebut untuk mereka berdua. Hei, dengan suara, sungai yang tidak berwarna dan api saling terkait, dan kekosongan di sungai itu sedikit terpelintir, langsung menelan mereka berdua. Sejauh ini, Xiao Yan dan keduanya juga telah dengan aman memasuki inti istana bawah tanah es dan api, tempat Golden Crow berkaki 5 ditekan. Bang bang bang, apakah itu bau tuannya? Tiba-tiba, di kehampaan yang gelap, sebuah danau mati tiba-tiba mendidih dan bergetar, dan kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik dari danau yang sudah membeku, menyebabkan percikan yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan. Pada saat yang sama, seekor binatang langka meraung, disertai dengan nyala api emas yang cukup untuk membakar kehampaan, bergema di langit. Istana api dan es. Ini adalah kehampaan yang gelap, sunyi dan sunyi, tanpa jejak kehidupan di dalamnya, dan tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada bedanya dengan zona mati. Jika tempat mati yang ekstrim ini bertahan lama, saya khawatir itu pikiran akan terpengaruh oleh salah satu dari mereka. Di sini lebih mudah untuk memusnahkan sepenuhnya mereka yang tidak teguh pikirannya. Satu-satunya hal yang menarik perhatian di kehampaan adalah sebuah danau besar yang ukurannya hampir 100 kaki. Tidak ada air danau di danau itu, karena kristal es yang telah membeku lapis demi lapis di permukaan danau adalah satu-satunya yang seluruh wajah di sini. Melihat sekeliling, di dasar danau dalam kehampaan yang gelap, potongan-potongan es putih muncul, jelas setelah menuangkan cincin tahunan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan dingin dan dingin yang terkandung di dalamnya adalah tirani. Ada jejak kabut aneh di permukaan danau, mengungkapkan atmosfer beku yang tebal, benar-benar menutupi tanah di atas permukaan danau, dan es batu memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menembus jantung, bahkan tetesan api merah seperti lampu ditangguhkan di sungai es api tidur dengan damai, tetapi jumlah kekerasan-kekerasan yang terkandung di dalamnya ternyata adalah Xiao Yan dan Sun Er sama-sama menghadapi musuh. Di sungai yang membeku, ada kekuatan yang sangat suram dan dingin. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia menyentuhnya, belum lagi nyala api yang melayang di udara, yang juga dipenuhi dengan api, sentuhan yang sangat kuat. Kekuatan aneh itu membuat Xiao Yan menderita dari musuh. Di bawah tengah danau dan sungai yang membeku, tampaknya ada makhluk yang menjulang. Dapat dirasakan secara samar bahwa tubuh yang berliku dan besar berukuran 100 kaki, dan anggota tubuhnya ditutupi dengan sisik emas, dan ada nyala api emas di matanya, dan bahkan telapak tangannya, 5 cakar dicap, tetapi tubuh dikelilingi oleh belenggu es besar dan kecil yang ditahan dan ditekan. Cara yang mengesankan luar biasa, dan kekuatan tak terlihat secara langsung membuat energi ruang ini gelisah. Puff, raungan bergema di seluruh dunia, dan tiba-tiba pecahan es pecah dari atas sungai es. Makhluk raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dari bawah sungai dan memelototi Xiao Yan, yang menempati langit. Anak-anak siapa kalian? Binatang besar itu baru saja keluar dari danau yang membeku, mengangkat kepalanya yang besar berwarna emas, dan menatap Sun Er di atas. Api keemasan di matanya benar-benar menetes sedikit demi sedikit, lalu menempatkan Sun Er, tubuh terjerat. Xiao Yan dan Sun Er berdiri setelah mendengar suara ini muncul, dan nyala api itu berlama-lama dan menyapu ke arah sumber suara. Namun, ketika mereka menginjak danau beku, semburan kabut putih menyebar darinya, dan kemudian secara langsung mengabaikan perlindungan dua api suci, mengikuti pergelangan kaki mereka sedikit demi sedikit, dan akhirnya menembus ke tengah kulit mereka. Boom! Segera, Xiao Yan merasakan sensasi beku di tubuhnya, dan Xiao Yan tidak berani ragu. Kekuatan jiwanya menyembur keluar, dan tekanannya sangat berkurang. Senior, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Ketika dia datang ke tengah danau dan melihat ke bawah dari celah puluhan meter di danau, Xiao Yan baru saja keluar, tetapi dia masih sangat waspada terhadap lingkungan sekitar, dan menonton adegan ini tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bukankah itu berarti istana bawah tanah es dan api ini dijaga oleh orang-orang kuat? Mengapa Anda melihat orang ini begitu mudah?
Ini tampaknya berlawanan dengan intuisi. Oke, sepertinya tuannya belum jatuh. Kali ini, kita harus membuat burung Phoenix sialan itu membayar harganya. Danau beku itu memiliki beberapa tanda pencairan yang terlihat. Gagak emas berkaki 5. Tuan manusia, apa yang terjadi di sini? Suara Sun Er menjadi serak, dan kemudian dia berjongkok dengan lembut, telapak tangannya menghadap api keemasan di luar gagak emas berkaki 5. Tangan giok yang ramping dan nyala api emas di luar gagak emas berkaki 5 bersentuhan, dan tiba-tiba suara yang sangat tajam pecah, dan akhirnya berubah menjadi jejak energi yang sangat murni, yang diam-diam menghilang ke dalam tanda reinkarnasi di tengah alis Sun Er. Mata Sun Er sedikit berkerut, tampaknya menerima informasi tentang gagak emas berkaki 5. Xiao Yan melihat sekeliling dengan penuh minat, melindungi Sun Er. Bagaimana mungkin? Setelah beberapa napas, Sun Er juga belajar banyak berdasarkan umpan balik dari informasi barusan. Gagak emas berkaki 5, yang kekuatannya sebanding dengan peringkat reinkarnasi 5 kali lipat, adalah roh api suci, dan itu juga merupakan senjata suci. Ketika dikombinasikan dengan api suci, kekuatannya tidak akan habis. Aku tahu niatmu, tetapi istana bawah tanah es dan api di sini terlalu tirani bagiku, dan masih ada makhluk abadi lama dari klan burung misterius di sini mata. Binatang besar gagak emas berkaki 5 itu terangkat dan menatap kekosongan ini. Kekosongan di sana mulai berputar dan melonjak, dan jelas bahwa beberapa aura kuat akan segera muncul. Sun Er, hati-hati. Xiao Yan mengerutkan kening, membuka tangannya untuk melindunginya, dan menatap kehampaan di atas langit dengan ekspresi serius. Saat langit gelap menggeliat di kehampaan, itu berubah menjadi sosok berjubah abu-abu setelah beberapa saat. Hei, gagak emas berkaki 5, hampir 10.000 tahun ditawan, masih belum menghapus niat membunuh yang kejam di hatimu. Pada saat ini, seluruh kekosongan tiba-tiba menjadi gelap, dan seorang lelaki tua perlahan menjauh dari kekosongan di atas es dan istana api bawah tanah. Keluar perlahan. Saat dia melangkah keluar, seluruh dunia menjadi sunyi, dan bahkan darah di tubuh Xiao Yan langsung membeku. Klan burung misterius Xuan Ye. Mata. Binatang raksasa itu dipenuhi dengan bau menunggu, dan kemudian dia mengeluarkan suara dingin, suaranya berubah menjadi lingkaran emas yang keras, langsung berpusat pada dirinya sendiri, menghadap ke ruang angkasa, orang tua itu masuk. Xuan Ye tersenyum sedikit, dan mengulurkan telapak tangannya yang tua, kering, kuning tua untuk memegangnya. Lingkaran emas dihancurkan dan berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya, membuat istana bawah tanah yang dingin dan api ini penuh dengan depresi yang langka. Di sekitar Xuan Ye, api merah menyala berubah menjadi pusaran air dan melonjak dengan panik, dan ada suara tajam dari angin kencang yang pecah satu demi satu. Suara itu dapat digambarkan sebagai menyentuh darah, dan bulu-bulunya berdiri. Klan burung misterius. Pada saat ini, suasana di seluruh istana bawah tanah es dan api tiba-tiba menjadi sangat padat. Sepertinya kita telah menarik ikan besar kali ini, dan kita telah menghabiskan bertahun-tahun dalam perencanaan. Pupil mata Xuan Ye yang dalam menunjukkan sentuhan kelegaan, dan kemudian napas agung di tubuhnya meresap, membuat orang-orang di es ini dan api istana bawah tanah kekuatan dingin dan kekuatan api sangat kuat. Yang tua abadi, siapa yang menang dan siapa yang kalah, sulit untuk dikatakan. Gagak emas berkaki 5 itu penuh amarah, dan nyala api emas melonjak di mata binatang itu, langsung mengaum. Hei, kali ini, aku akan membunuhmu di sini. Senjata ilahi, harus memiliki penampilan sebagai senjata ilahi. Dan kamu, segel reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam. Kali ini, Tuhan bantu aku. Mata Xuan Ye penuh kegilaan, menatap gagak emas berkaki 5 dan Sun Er pada saat yang sama, suaranya yang cekikikan seperti orang gila. Ini bukan peringkat reinkarnasi kuasi 3, apakah itu peringkat reinkarnasi 3 kali lipat yang sebenarnya? Hati Xiao Yan melonjak dengan sentuhan yang berat. Dengan kekuatannya sendiri, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan peringkat reinkarnasi kuasi 3, tetapi jika itu adalah peringkat reinkarnasi 3 kali lipat nyata, tekanannya bisa dikatakan berlipat ganda. Kamu bajingan, keluar dari sini. Raungan marah muncul, dan semburan api keemasan menyembur keluar dari bawah danau yang membeku. Situasi megah itu seperti ratusan gunung berapi meletus bersama, panas terik sensasi sentuhan akan benar-benar berkembang di sini ke dunia cair nyata. Kara, tubuh. Gagak emas berkaki 5 itu bergelombang, tetapi di bawah danau, ada belenggu putih yang mengikat tubuhnya di bawah danau. Sekeras apapun ia berjuang, ia tidak dapat melepaskannya. Serangan teroris terkandung di dalamnya diproyeksikan pada sosok berjubah abu-abu di atas langit. Nyala api emas meraung, seperti matahari gagak emas yang terbit dari danau, dan menembak yang terakhir dengan agresif, dan energi yang ganas benar-benar membuat kekosongan menyengat dan bersenandung tanpa henti. Xuan Ye melambaikan tangannya dengan gagah, dan nyala api merah muncul, dan akhirnya membentuk pusaran api di depannya, pusaran melonjak dan berputar, dan kekuatan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Di bawah tekanan semacam ini, mudah untuk serangan yang dilepaskan oleh gagak emas berkaki 5 ditelan, pusaran api melonjak, dan nyala api emas yang menakutkan dengan mudah dihancurkan. Dalam pusaran api, Xuan Ye mengenakan jubah abu-abu, sudut mulutnya membangkitkan lengkungan aneh, dan senyumnya penuh kegilaan. Meskipun kekuatan gagak emas berkaki 5 kuat, di bawah bertahun-tahun penjara dan penindasan, kekuatannya telah mundur terlalu banyak. Selain kekuatan aneh istana bawah tanah es dan api, peringkat reinkarnasi 3 kali lipat saya saja sudah cukup untuk melawan kekuatan ini artefak reinkarnasi. Karena gagak emas berkaki 5 adalah roh api suci dan alat ilahi, tetapi jika Anda ingin menaklukkan alat ilahi ini, Anda hanya dapat mengubahnya menjadi alat ilahi ke-17 di dunia manusia dan memasoknya ke generasi mendatang saja, jika Anda mendapatkan persetujuan yang terakhir atau menjinakkannya. Melihat cara menakutkan Xuan Ye dalam kehampaan, ekspresi bermartabat muncul di wajah Xiao Yan.
Klan Xuan Ye ini, Xuan Ye, dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, jelas merupakan salah satu orang paling sulit yang dia temui sejauh ini. Dan tingkat serangan yang baru saja ditampilkan mungkin merupakan hal yang rumit. Perjalanan ke Istana Es dan Api ini benar-benar berbahaya. Tidak mudah untuk keluar dari belenggu Istana Bawah Tanah Es dan Api. Tapi kamu tidak punya kesempatan. Hahaha. Tawa gila itu terdengar seperti iblis. Tiba-tiba, seluruh Ice and Fire Istana Bawah Tanah dipenuhi dengan kabut es dan keadaan tidur itu. Api di bawah tiba-tiba menjadi gelisah, dan aliran fluktuasi misterius dan menakutkan dilepaskan. Dia telah menjaga daerah terlarang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak dapat menaklukkan gagak emas berkaki 5. Selama dia telah memperoleh artefak ke-17, Patriark Klan Xuan Yao tidak berani menentang dirinya sendiri, dan bahkan lebih berharap untuk pergi ke Klan Phoenix untuk mengejar Feng Dao tertinggi. Berapa lama? Xiao Yan melihat penampilan gila Xuan Ye, menoleh sedikit dan bertanya pada Sun Er, matanya langsung tertuju pada Xuan Ye. 5 menit. Sun Er sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa saudara Xiao Yan tahu tentang masalah antara dirinya dan gagak emas berkaki 5. Dia segera menggertakkan giginya dan berkata, karena segel reinkarnasi dan gagak emas berkaki 5 adalah satu tubuh, dan sekarang roh api suci terperangkap. Anda dapat menggunakan segel reinkarnasi dan kekuatan dua api suci untuk membantunya keluar dari lautan penderitaan, tetapi itu membutuhkan waktu. Dibutuhkan banyak waktu. Oke, kamu berkonsentrasi untuk berurusan dengan tempat ini, serahkan sisanya padaku, jangan keras kepala. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, kekuatan jiwa yang melonjak dan aura api suci mendorong Sun Er di bawah danau, dan celahnya juga terhalang. Lindungi dirimu dengan erat. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan semangat juang yang menakutkan, dan api berwarna kaca menyapu dan menyebar, dan hantu dengan ukuran 100 meter muncul di belakangnya. Yang berbeda dari masa lalu adalah ini, waktu, di belakang hantu semangat juang, diberkati oleh sepasang sayap berlapis kaca, sayap terbentang, dan gelombang kuno menyebar. Ini adalah persepsi Xiao Yan tentang Seng Yan, sebuah trik baru yang diturunkan darinya. Sayap berkaca. Adapun kekuatannya, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, tetapi dengan penggunaan api suci dan munculnya kuali api misterius setelah dia melemparkan Burning Jue, penguasaannya dari api suci telah menjadi semakin halus. Tuan api suci, karena Anda memiliki keberanian untuk masuk ke area terlarang klan kami hari ini, mari tinggalkan hidup Anda sepenuhnya. Telapak tangan Xuan Ye mulai berguling, dan gelombang tekanan reinkarnasi menyebar langsung, bekerja sama dengan keduanya di Istana Bawah Tanah Es dan Api. Kekuatan yang sama sekali berbeda sebenarnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bersenandung. Sayap suci Liu Li, semangat juang melonjak, aura kekerasan dan ganas muncul, dan kemudian sayap api mengkilap dihasut dengan lembut. Setiap kali mereka diaduk, beberapa bulu api mengkilap akan jatuh. Di mana bulu api jatuh, kekosongan langsung dikelilingi oleh terbakar menjadi abu. Xuan Yu mencekik, melihat penampilan Xiao Yan yang santai dan tak kenal takut, sebuah seringai muncul di wajah Xuan Ye, dan kemudian dia mengulurkan telapak tangannya yang pucat, dan bulu merah dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul. Membiarkan serangan Xiao Yan mengamuk, Xuan Ye tidak terlalu khawatir. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya tiba-tiba menjadi dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba menabrak posisi Xiao Yan. Boom! Bulu-bulu merah jatuh di danau, dan seluruh danau berdengung, dan bahkan beberapa kabut merah menembus dari bulu-bulu itu, dan kemudian berubah menjadi bulu merah yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menghalangi semua rute pelarian Xiao Yan. Di bulu merah, tampaknya ada fluktuasi reinkarnasi yang sangat menakutkan dan kekuatan unik dari keluarga burung misterius. Di bawah fluktuasi seperti itu, tampaknya semuanya telah mati. Hancurkan! Sisik naga biru menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, dan tiba-tiba nafas berat dan sayap kaca pada semangat juang di belakangnya hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi lingkaran api yang tak terhitung jumlahnya, seperti kembang api yang mekar. Ledakan. Keduanya membenturkan satu sama lain, dan seluruh istana bawah tanah es dan api yang gelap penuh dengan api, riak energi yang mengerikan meluap kemana-mana, dan retakan menyebar dari permukaan danau yang sangat kokoh, seolah-olah permukaan danau akan benar-benar runtuh kapan saja. Pukulan itu gagal, tubuh Xiao Yan berdengung, bahkan dengan berkah dari transformasi Dewa Naga dan kekuatan api suci, ketika berhadapan dengan Xuan Ye, perasaan tidak berdaya terpancar. Xuan Ye tidak bisa benar-benar melukai dirinya sendiri, tetapi dengan cara yang sama, dengan kekuatan saat ini saja, kecuali dia menggunakan fusi api suci atau fusi pola suci, dia tidak akan bisa mengguncangnya. Di sisi lain, di permukaan danau yang dilindungi oleh Xiao Yan, lingkaran api emas berkembang, dan ada fluktuasi kuno dan besar yang samar-samar menyebar, dan bahkan Xuan Ye merasakan jantung berdebar dengan kekuatan semacam itu. Lalat yang mengganggu, menjauhlah dariku. Wajah Xuan Ye suram, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Xiao Yan tiba-tiba, kecepatannya meroket, dan dia menembak langsung ke tempat penjara Golden Crow berkaki 5. Tidak semudah itu. Xiao Yan menyeringai dan mencibir, menghalangi jalan Xuan Ye dalam satu gerakan, napas berat muncul di sisik naga biru di sekujur tubuhnya, disertai dengan hantu biru naga. Raja dan auman naga yang keras terdengar merdu. Ho ho ho. Sama seperti raungan naga kuno terdengar, raungan Phoenix yang agak samar juga terdengar di tubuh Xuan Ye. Kekuatan ini ternyata adalah kekuatan 9 Raja Naga dari klan naga. Tubuh Xuan Ye tiba-tiba menegang, dan kemudian kejutan yang tak tertandingi muncul di hatinya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Raja Naga di klan naga, anak ini penuh dengan harta karun. Tubuh Baxia.
Tekan aku. Dengan peningkatan kekuatan, tubuh Baxia tidak hanya dapat digunakan sebagai alat pertahanan, tetapi nafas berat Raja Naga seperti gunung dapat digunakan untuk memenjarakan dan menekan musuh dalam waktu singkat. Ini juga beberapa wawasan Xiao Yan tentang reinkarnasinya sendiri. Xiao Yan setelah reinkarnasi, apakah itu kekuatan dalam tubuh atau penggunaan api suci dalam berbagai keterampilan bertarung, sama sekali tidak sebanding dengan itu sebelum reinkarnasi. Weng berdengung. Di bawah kendali halus Xiao Yan, tubuh bagian bawah berwarna cian berubah menjadi sangkar besar yang ditutupi dengan pola naga cian yang tak terhitung jumlahnya, menembus kehampaan, dan meledakkan Xuan Ye dengan jumlah tekanan yang tak tertandingi. Dan pergi. Feng Ming. Ketika krisis datang, Xuan Ye tidak berani ceroboh, seteguk darah menyembur keluar, dan tiba-tiba setetes darah misterius melayang dari tubuhnya. Tetesan darah misterius berwarna kuning dan transparan, meskipun hanya seukuran jari, bahkan Xiao Yan sedikit terkejut dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Phoenix, esensi darah. Bagaimana mungkin? Detik berikutnya, giliran Xiao Yan yang terkejut. Pada awal pertempuran, kekuatan jiwa besar Xiao Yan merasa bahwa ada beberapa kekuatan kuat yang tidak dapat dijelaskan pada orang ini, jadi dia tidak secara langsung menggunakan kekuatan terkuat seperti formasi untuk melenyapkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memilikinya, darah Phoenix di tubuhnya. Esensi darah tidak diragukan lagi adalah hal yang paling berharga bagi spesies binatang buas Warcraft. Setetes esensi darah dapat memenuhi lautan. Belum lagi Xuan Ye adalah orang kuat dari klan Xuan Yao di bawah pengikut klan Phoenix. Dengan setetes darah Phoenix, kekuatannya tidak dapat digandakan. Saudara Xiao Yan, biarkan aku datang. Tepat ketika tubuh Xiao Yan mulai menggeliat, suara manis dan ringan muncul dari samping, dan kemudian pita emas tiba-tiba muncul dari bawah danau, dengan kesakralan yang tidak biasa, api langsung menghadap Xuan Ye. Puff! Dengan suara, nyala api emas berbalik, dan tubuh Xuan Ye tiba-tiba terlempar ke belakang puluhan meter, dan darah Phoenix di tangannya sedikit tersentuh. Bajingan kecil, buruk aku. Wajah Xuan Ye berubah drastis, menatap Sun Er yang ditutupi lingkaran emas di depannya, ledakan kemarahan menggenang. Kamu klan Xuan Yao telah menekan senior gagak emas berkaki 5 untuk waktu yang lama, kali ini, biarkan kamu merasakan murka senjata ilahi. Sun Er berjalan dengan anggun, dan keluar dari lingkaran emas, dan di pergelangan tangannya yang cerah, ada kilau emas. Benda-benda itu sepanas dan sesuci matahari, mekar dengan fluktuasi menakutkan yang tidak koheren. Kamu benar-benar menaklukkan artefak itu. Dalam sekejap, wajah Xuan Ye menjadi serakah dan gila, dan dia menatap gelang perak putih di pergelangan tangan Sun Er. Di gelang, gagak emas berkaki 5 memiliki kecepatan yang tenang, tetapi ada banyak teks kuno emas di sekitar gelang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari dunia. Artefak ke-17 di bawah dunia manusia, penampilan khusus gagak emas berkaki 5, secara mengesankan adalah penampilan gelang perak yang indah ini. Gelang artefak berdengung, dan tepat di belakang Sun Er, seekor gagak emas merangkak. 9 gagak mendalam dapat menampilkan 9 gagak emas sendiri, tetapi tidak terduga bahwa gagak emas berkaki 5 ini akan menjadi gagak emas ke-10 terakhir. Kekuatan gabungan dari 10 gagak emas. Xiao Yan berdiri diam di samping, dengan segel reinkarnasi, Sun Er diberkati oleh artefak ke-17 dan api suci, sekarang kekuatan bertarungnya sebagus Xuan Ye, dan dia bahkan sedikit melawan tekanan. Golden Crow marah, semua makhluk dikubur. Cakar emas berkaki 5. Tiba-tiba, 10 gagak emas bersinar terang, dan cakar ramping mereka terangkat, dan ketajaman mereka terbukti dengan sendirinya. Boom! 10 gagak emas itu tirani seperti matahari yang terik, dan dalam sekejap mata, mereka membuka tangan mereka satu demi satu, meraih dengan kejam menuju kehampaan tempat Xuan Ye berada. Kekosongan hancur, dan rasa lemah yang langka melanda. Kekuatan Phoenix, merasakan bahaya kematian, keringat dingin muncul di dahi Xuan Ye, dan kemudian api merah menyala melilit darah Phoenix, mekar sepenuhnya. Hantu Phoenix dengan ukuran beberapa lusin meter menyelubungi Xuan Ye, dan di atas hantu, 5 warna mengalir, seolah-olah energi surga dan bumi dapat dipadatkan. Itu keras kepala, artefak. Pada saat ini, Sun Er seperti utusan yang mengendalikan hidup dan mati. Suara renyah gelang di tangan batu giok terdengar, dan tiba-tiba hantu hitam emas perak berkedip, dan kemudian sebuah pita perak melekat pada 10 hanya di Jinwu. Saat Du bersiul, seluruh kehampaan runtuh dan terbuka, dan api di kehampaan itu langsung dimusnahkan, dan bahkan permukaan danau beku yang berisi kekuatan kegelapan dan dingin muncul serangkaian retakan. Gulu, mulut berdarah meletus, dan darah merah cerah menetes. Tiba-tiba Xuan Ye mengalami pukulan berat, dan tubuhnya meledak sedikit. Sial Junior, jangan sombong. Menyadari bahwa Sun Er ingin benar-benar membunuh jejak asal terakhirnya, tubuh jiwa Xuan Ye yang suram dengan cepat melarikan diri dari istana bawah tanah es dan api ini. 10. Gagak emas, matahari cemerlang. Dada Sun Er naik turun dengan hebat, gelang senjata suci di tangannya berdengung, dan tanda reinkarnasi di antara kedua alisnya menunjukkan sentuhan fluktuasi yang sangat panas. Untuk sementara waktu, lingkaran cahaya emas dan api emas benar-benar memenuhi istana bawah tanah es dan api, dan penampilan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. 10 matahari. Xiao Yan berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatap 10 matahari di puncak langit. Kekuatan yang terkandung di setiap matahari cukup untuk dengan mudah menghancurkan tempat ini. Melihat saudara laki-laki Xiao Yan sangat terkejut, Sun Er tampak sedikit sombong, hidung Kiong sedikit berkedut, dan kemudian 10 matahari jatuh satu demi satu sementara tangan ramping itu berputar-putar. Langit dan bumi runtuh. Ketika 10 matahari menyentuh jejak terakhir dari sumber jiwa Xuan Ye, tidak ada tindakan tambahan. Hanya ada jejak kabut, dan orang ini benar-benar jatuh ke dalamnya.
Setelah Xuan Ye jatuh, Sun Er tiba-tiba menyadari bahwa gelang senjata ilahi di tangannya tersapu ke ruang terakhir tanpa terkendali, seolah-olah telah menelan sesuatu. Ludahkan untukku. Sun Er mengangkat telapak tangannya yang putih bersih, lalu melihat gelang artefak di tangannya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Hehe, Tuhan, benda ini membantu memulihkan kekuatanku, jadi, tidakkah kamu membutuhkannya? Gelang senjata suci melonjak, dan langsung berubah menjadi gagak emas berkaki 5 yang memukuli telapak tangan Sun Er. Sun Er tidak setuju dan terus mendengus dingin. Benda ini bisa memandu kita ke klan Phoenix. Ketika klan Phoenix tercapai, aku harus membuat burung Phoenix ini membayar harganya. Gagak emas berkaki 5 dengan enggan memuntahkan setetes esensi darah Phoenix dari tubuh Xuan Ye, dan kemudian tampak kesal. Meskipun itu adalah artefak ilahi, itu juga roh api suci, tetapi Sun Er, apakah itu api suci atau segel reinkarnasi, memiliki prestise yang besar untuk dirinya sendiri. Dan kelahiran emas berkaki 5. Gagak adalah karya bangga dari 9 dewa api yang mendalam ketika keduanya menjelajahi dunia. Gagak emas berkaki 5 sudah menganggapnya sebagai ayah kandungnya, dan untuk reinkarnasinya Sun Er, gagak emas berkaki 5 juga bersedia untuk patuh. Apakah ini yang disebut esensi darah Phoenix? Xiao Yan untuk sementara mengesampingkan postur Valkyrie Sun Er, dan tidak memikirkan betapa pengecutnya Xuan Ye, yang tirani seperti tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, akan sama pengecutnya seperti bayi, buru-buru lihat setetes darah Phoenix ini. Dari sini, Xiao Yan bisa dikatakan mencium bau ombak yang menyeramkan. Ini bukan esensi darah Phoenix, atau lebih tepatnya, itu hanya produk setengah jadi. Ini seharusnya sisa dari beberapa burung dari keluarga Phoenix, tetapi ada banyak kekuatan lain yang tercampur di dalamnya, dibandingkan dengan esensi darah Phoenix yang asli. Ini sangat rendah. Jinwu berkaki 5 meliriknya dengan jijik, dan kemudian berbicara dengan bangga, jelas dengan pengalaman dan kesombongannya, itu sangat umum dan menghina untuk hal semacam ini, lebih dari 2 orang di sebelahnya. Robek, Xiao Yan membungkus setetes esensi darah setengah jadi ini dengan kekuatan jiwa paling murni dan nyala api suci, dengan hati-hati menyimpannya, dan kemudian menyerahkannya kepada Sun Er. Aku tidak menginginkannya. Sun Er sedikit tersentuh, tetapi dia berbalik dan menggelengkan kepalanya. Jika Anda memberikannya kepada saya, bukankah itu akan sia-sia? Xiao Yan tersenyum, dan terlepas dari keberatan yang terakhir, dia langsung memasukkannya ke dalam pelukan Sun Er. Pergi dari sini dulu. Setelah melakukan semua ini, dia tidak menemukan kekosongan lain di istana bawah tanah es dan api. Xiao Yan tidak bisa tidak melirik jam pasir di tangannya. Dalam perjalanan, kemajuannya sangat mulus, dan tidak ada halangan dari pembangkit tenaga listrik lainnya, jadi saya kembali ke hutan dalam klan Tianfeng. Saya pikir itu juga orang-orang kuat klan Tianfeng yang menahan manajemen senior dari klan Xuan Yao. Kalau tidak, itu akan membutuhkan banyak usaha. Klan Patriark, kabar buruk dari istana bawah tanah es dan api penatua Xuan Ye telah meninggal. Provokasi kuat klan Tianfeng hanyalah tipuan, mata mereka adalah senjata ilahi. Di tengah area besar klan Xuan Yao, beberapa tokoh dengan ekspresi bermartabat di sekitar kelompok. Kekuatan artefak itu begitu kuat sehingga bahkan monster tua di klan mereka tidak dapat menguasainya, jadi mereka hanya bisa terus menekannya di istana bawah tanah es dan api. Istana bawah tanah es dan api adalah ancaman mematikan bagi orang-orang kuat di klan Tianfeng, tapi kali ini, mengapa mereka berhasil menyelinap masuk dan kemudian mengambilnya? Bagaimana dengan artefaknya? Situasinya sudah berakhir. Pikiran samar-samar berkedip, dan ketenangan dipulihkan di sini. Tetapi setelah waktu yang lama, saya khawatir seluruh wilayah akan dipimpin oleh klan Tianfeng. Di sisi lain, setelah puluhan menit, Xiao Yan dan keduanya diam-diam kembali ke inti klan Tianfeng. Untungnya tidak dipermalukan. Baru saja kembali ke sini dan menemukan bahwa sosok-sosok lainnya telah menghilang, hanya wakil kepala Feng Luan yang masih ada di sini. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Namun, Xiao Yan lupa bahwa dia dan Sun Er membawa api suci, jika tidak, istana bawah tanah es dan api akan berbahaya, apalagi merebut senjata suci. Melihat ke atas, Feng Luan terlihat seperti Yan Ting, berdiri dengan bangga di samping pohon pesawat di rumah batu. Melihat penampilannya, dia sepertinya menunggunya kembali. Tentu saja, mendengar suara yang familiar ini, Feng Luan membuka matanya sedikit, dan Feng Ming yang agung terdengar perlahan. Hei, gadis kecil Feng Luan, aku tidak percaya bahwa setelah 10.000 tahun, kamu juga telah memasuki dunia ini. Pada saat yang sama, dengan suara Feng Ming, gelang artefak di tangan Sun Eriu tiba-tiba berkedip, dan langsung berubah menjadi satu hanya gagak emas yang tertinggal di ruangan itu, suaranya kuno dan memuaskan. Gagak emas berkaki 5 senior, jangan mengolok-olok junior ini. Feng Luan tersenyum sedikit pada ini, dan kemudian berdiri dengan lembut, matanya yang indah menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi untuk gagak emas berkaki 5 ini bahkan kekuatan gagak emas berkaki 5 saat ini tidak pada puncaknya, jika Anda bergabung dengannya, siapapun yang menang dan siapa yang kalah belum tentu. Karena masalah antara dua klan sudah selesai, bisakah para senior memberitahu junior tentang pintu masuk klan Phoenix? Melihat penampilan panas kedua teman lama ini, Xiao Yan buru-buru bertanya sementara setrika masih panas. Ditanya oleh Xiao Yan, Feng Luan tetap diam tentang hal itu, dan kemudian terus menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia khawatir. Ada apa? Pada saat ini, suasana di seluruh rumah batu tiba-tiba menjadi sunyi, dan Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan. Situasi ini mungkin bukan pertanda baik. Keluarga Phoenix tampaknya telah menghilang tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, memudar dari mata kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Insiden ini juga terjadi setelah 9 Raja Api yang mendalam meninggalkan wilayah keluarga Phoenix. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya khawatir Anda masih perlu bertanya pada kekasih Anda.
Setelah Feng Luan selesai berbicara, dia buru-buru melihat gagak emas berkaki 5 dan Sun Er, jelas dia juga ingin tahu yang sebenarnya. Karena keluarga Tian Feng mereka memiliki kesempatan lemah untuk memasuki Phoenix dan berkeliling dunia, tetapi semua ini masih harus pergi ke keluarga Phoenix. Biarkan saya memberi tahu Anda. Kekuatan reinkarnasi dari Tuan Kecil belum sepenuhnya dipahami. Api emas samar berkedip di mata gagak emas berkaki 5, dan kemudian dia berbicara perlahan. Setelah berakhirnya Perang Langit dan Bumi, negara adidaya seperti klan Phoenix, klan Naga, Del, semuanya mengalami trauma, jadi mereka bersiap untuk mundur dan berkultivasi, tetapi pada saat itu, meskipun klan jahat luar angkasa telah memudar, masih ada beberapa monster jahat keras kepala yang mendambakan Dakian, Tuan dan yang lainnya. Setelah sekelompok orang kuat secara sukarela bubar, mereka mengalami pukulan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, berkat penyelamatan patriark keluarga Phoenix pada saat itu, mereka terhindar dari kejatuhan, tetapi dikatakan bahwa patriark keluarga Phoenix juga menerima hukuman untuk ini. Kalau begitu beritanya, saya tidak akan tahu. Tapi Tuan dan seorang patriark tertentu dari keluarga Phoenix harus memiliki hubungan yang konstan, dan hilangnya keluarga Phoenix mungkin ada hubungannya dengan ini. Gagak emas berkaki 5 mengangguk, mencoba mengingat kembali pemandangan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Benar saja, aku menebaknya dengan baik. reading.www.com. Tapi sekarang pintu masuk ke keluarga Phoenix dari domain Tian Feng Yu kita telah ditutup, bahkan jika kita bergabung dengan seluruh ras kita, tidak ada gunanya, aku takut hanya ada garis di sana. Vitalitas. Feng Luan berbicara setuju, apa yang dikatakan Jin Wu berkaki 5 sangat konsisten dengan beberapa catatan tersembunyi di klan, dan karena dia telah berjanji pada Xiao Yan sebelumnya, itulah satu-satunya hal yang dia bisa lakukan sekarang. Maksudmu di sana? Gagak emas berkaki 5 mendengar kata-kata itu, dan segera nyala api mulai berkobar, dan tampaknya sedikit khawatir tentang apa yang dikatakan Feng Luan. Sampai sekarang, hanya ada jalan ini. Inti dari Tian Feng Yu, pohon di langit. Ekspresi Feng Luan rumit, dan ketika dia menyebutkan kata-kata ini, ada suara gemetar. Pohon langit, ini adalah tempat yang mengarah ke keluarga Phoenix. Itu tidak berarti bahwa kamu dapat menggunakan pohon kuno ini untuk memasuki wilayah keluarga Phoenix, tetapi pohon kuno ini memiliki sesuatu yang disebut Phoenix. Batu. Selama kita menemukannya, kita dapat langsung melangkah melalui kekosongan dan berhasil memasuki wilayah keluarga Phoenix. Karena batu Phoenix adalah batu khusus yang terkontaminasi dengan nafas Phoenix, begitu kita bisa mengabaikan aturan waktu dan melangkah ke wilayah keluarga Phoenix. Selama berabad-abad, aturan semacam ini tidak pernah cacat. Gagak emas berkaki 5 membuka mulutnya dengan cerah. Pohon kuno di langit, batu Phoenix. Xiao Yan mengerutkan kening dan terus mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dilihat dari informasi yang telah dia pelajari sejauh ini, sepertinya keluarga Phoenix tidak sederhana. Namun, dia juga tahu bahwa keluarga Phoenix telah menghilang begitu lama, dan jika mereka dapat dengan mudah memasukinya melalui beberapa ras pengikut, mereka akan kehilangan pamor negara adidaya di dunia keluarga Phoenix yang luas. Hanya saja Xiao Yan masih memiliki beberapa keraguan, mengapa raksasa tirani seperti klan Phoenix yang berdiri di garis depan dunia menghilang. Jika itu dilakukan oleh ras jahat dari luar dunia, aku khawatir bahkan satu dewa jahat pun tidak dapat melakukannya. Mungkinkah dua dewa jahat, kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki kedua dewa jahat, atau apa yang terjadi di klan mereka? Banyak pertanyaan mengganggu Xiao Yan, yang saat ini tidak diketahui. Belum terlambat, ayo segera berangkat. Akar penyebab masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan menemukan batu Phoenix. Beralih untuk melihat Sun Er, bahkan dengan restu kekuatan kaki 5. Gagak emas, fluktuasi segel reinkarnasi juga sangat kejam, katanya dengan segera. Kekuatan Sun Er saat ini masih di bawah tingkat reinkarnasi, pertempuran abadi bintang 8 berada pada tingkat yang sempurna. Adapun gagak emas berkaki 5, kekuatannya sekarang sebanding dengan tingkat 3 reinkarnasi manusia. Sun Er akan memberkati artefak ilahi, api suci, dan kekuatan lain, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, sedikit rumit. Bagaimanapun, api suci, alat ilahi, dan segel reinkarnasi diberkati oleh ketiganya, dan peningkatan semacam itu agak mengerikan. Hei, jangan khawatir, ada api suci yang langka di keluarga Phoenix. Hanya dengan menemukan dan meminjam beberapa kekuatan, masalah segel reinkarnasi Tuan Kecil dapat diselesaikan sepenuhnya. Dengan restuku, Tuan Kecil itu kekuatan tempur tidak akan lebih lemah dari beberapa orang. Gagak emas berkaki 5 tampak seperti anak kecil, dan memandang Xiao Yan sedikit, dengan penampilannya yang cerdik, wajar untuk mengetahui hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Namun, mengenai masalah klan Phoenix dan 9 dewa api yang mendalam, karena berlalunya waktu dan waktu, saya hanya bisa mengingat beberapa hal secara samar, jika tidak, melangkah ke klan Phoenix tidak akan membutuhkan usaha seperti itu. Segel reinkarnasi, diberkati oleh kekuatan Saint Flame, juga perlahan memulihkan kekuatannya sendiri, tetapi pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih dari puncaknya. Saya tidak terburu-buru sekarang. Pohon kuno di langit adalah tempat di mana energi angin paling terkonsentrasi di seluruh wilayah Tianfeng. Badai pusaran di sana menyusahkan bahkan bagi saya. Jika saya mengambil langkah yang salah, saya khawatir saya akan jatuh ke tempat malapetaka. Jadi semuanya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Menurut iklim ruang Tianfeng Yu kami, angin akan melemah banyak setelah 3 hari, dan saat itulah kesempatan terbaik untuk memasukinya adalah Namun, Xiao Yan masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia sama tiraninya dengan penguasa 9 mendalam, mengapa senjata ilahi dilucuti ketika dia meninggalkan keluarga Phoenix? Ini untuk memprovokasi orang-orang kuat dari keluarga Phoenix. Mungkinkah hilangnya keluarga Phoenix ada hubungannya dengan senior ini?
3 hari berlalu dengan tenang, dan masalah klan Tianfeng diselesaikan dengan sempurna, tetapi pada akhirnya, atas permintaan wakil patriark dan yang lainnya, Feng Qin mengikuti Xiao Yan ke pohon langit kuno untuk menemukan batu Phoenix. Titik. Dalam kata-kata wakil patriark Feng Luan, itu karena garis keturunan Phoenix yang terkandung dalam tubuh gadis ini sangat tinggi, dan kali ini mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya, dia mungkin bisa benar-benar berubah menjadi Phoenix, dan pohon-pohon kuno di langit sangat berbahaya tanpa kepemimpinan staf lokal Feng Qian, akan sulit bagi Xiao Yan dan keduanya untuk menemukan batu Phoenix. Setelah Xiao Yan dan keduanya mendiskusikannya, mereka tidak punya pilihan selain membawa Feng Qian dalam perjalanan. Mencabut, di kedalaman wilayah Tianfeng, di langit luas yang membentang sejauh mata memandang, pusaran badai kecil muncul di sini, dan seluruh langit menjadi terdistorsi. Energi atribut angin menakutkan yang terkandung di dalamnya, begitu ketidakhadiran sekecil apapun terlibat, saya khawatir itu akan langsung berubah menjadi bubuk. Di langit, ada pohon cian kuno yang tidak bisa dilihat, menempati seluruh langit, bercokol di dalamnya, dan ada badai tak terlihat di sekitar pohon kuno untuk melindunginya dengan kuat, energi angin yang mengerikan merobek segalanya. Pohon kuno cian secara alami adalah pohon kuno di langit yang berdiri di kedalaman wilayah Tianfeng. Tidak memiliki akar, tetapi cabangnya rimbun. Saya tidak tahu di mana harus menyerap nutrisi. Dapat tumbuh setinggi 10.000 meter, luar biasa. Pohon langit kuno memiliki total 5 cabang. Di atas setiap cabang adalah daerah pegunungan padang rumput. Batu Phoenix terletak di tempat yang dingin dan dingin, saya harap kali ini kita bisa sedikit lebih santai. Jangan temui pusaran angin iblis di pohon kuno. Feng Qianyu membuka mulutnya sedikit. Vortex angin jahat, Xiao Yan dan Sun Er saling memandang dengan rasa ingin tahu. Jenis atribut angin yang paling menakutkan. Feng Qian menjelaskan, dan tubuhnya sedikit gemetar saat dia menjelaskan. Saudara Xiao Yan, ruang di sini tampaknya sedikit tidak biasa. Sun Er mendongak, gelang artefak berdengung, dan segel reinkarnasi juga mekar dengan kehangatan yang langka. Semua gerakan melambangkan bahwa ruang interior ini pohon langit kuno sangat aneh. Sekarang hanya tentara yang bisa datang untuk menutupi air dan bumi. Ayo pergi, N. Setelah mengatakan itu, ketiganya melangkah ke ruang di atas pohon kuno bersama-sama. Puff, menyapu keluar angkasa pohon kuno, dan tiba-tiba pesona tak berwarna yang kental menembus kulit, dan perasaan halus menyembur keluar dari kedalaman tubuh. Tirlala, jauh dari pesona pohon kuno, dan baru saja melangkah ke dalam pohon kuno, semua orang mendarat di dataran, dikelilingi oleh badai yang tidak berwarna dan transparan, seolah-olah seluruh langit dapat dirobohkan, dengan lembut melintasi tubuh Xiao Yan dan yang lainnya, membaca jejak rasa sakit yang menembus jauh ke dalam jiwa merembes keluar. Angin yang aneh. Serangan tak terlihat ini tidak dapat dipertahankan oleh kekuatan reinkarnasi. Xiao Yan mengerutkan kening, merasakan rasa sakit yang tajam di kulitnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tubuhnya telah ditempa berkali-kali, dan bahkan peningkatan transformasi Dewa Naga, bahkan dia merasakan jantung berdebar. Adapun Sun Er dan keduanya, situasinya sudah jelas. Badai di ruang pohon kuno ini tampaknya tidak sesederhana itu. Saudara Xiao Yan, bahkan kekuatan api suci dan kekuatan jiwa tidak dapat bertahan melawan angin iblis yang aneh ini. Sun Er juga menggelengkan kepalanya, jelas menyadari situasinya. Ayo pergi, batu Phoenix memiliki 5 warna, dan itu juga disebut batu 5 warna. Mereka bertiga berjalan kaki dengan kuat, menahan badai besar di hulu ini. Di hamparan luas dataran yang luas, ada beberapa puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan, dan jalan batu itu terjal dan berbahaya. Di puncak gunung, ada asap mengepul-mengepul dari Wei Wei, dan suara samar raungan Feng Ming sebenarnya ditransmisikan dari kedalaman puncak gunung. Hal yang paling aneh adalah bahwa di antara beberapa puncak gunung yang diselimuti kabut, ada binatang berwarna-warni yang menjulang dari waktu ke waktu.